ketika diberlakukannya suatu aturan, maka pasti akan ada sanksi bila kita tidak menaati aturan tersebut. Karena memang itu ganjarannya bila kawan semua abai dengan sebuah aturan. Video kali ini, KG akan membahas tentang Handbook PSBB atau buku pedoman PSBB. Ada sanksi apa di dalamnya? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Dan aturan apa saja yang akan diberlakukan dan untuk siapa saja aturan itu berlaku. Ketika suatu sanksi diberlakukan, pasti peraturannya pun telah ditetapkan dan dibuat dengan seksama. Perlu diketahui bahwa sanksi mengenai PSBB ini ada 7 pedoman, yaitu pedoman pembatasan pembelajaran di sekolah, pembatasan aktivitas bekerja, pembatasan fasilitas di tempat umum, pembatasan jam operasional, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan pergerakan orang dan barang dalam menggunakan moda transportasi. Sanksi apa saja yang akan didapatkan bila kita melanggar PSBB? Sanksi yang pertama ketika kita melanggar PSBB yaitu teguran lisan. Kedua adalah peringatan tertulis. Sanksi yang ketiga adalah pengamanan barang dan atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Yang keempat, pembubaran. Yang kelima, penghentian sementara kegiatan. Sanksi yang keenam yaitu pembekuan izin dan pencabutan izin. Dan yang terakhir, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran. Salah satu teknis pelaksanaan PSBB yang sudah berjalan yaitu checkpoint bagi para pengguna jalan. Di checkpoint ini, para pengendara atau pengguna jalan akan diperiksa suhu tubuh, kelengkapan APD, minimal masker dan sarung tangan. Bahkan di beberapa titik ada juga yang diperiksa surat tugas untuk menunjukkan bahwa orang tersebut sedang dalam tugas pekerjaan. Pada kendaraan pribadi, mobil yang berisi 2 baris atau yang biasa disebut city car. Mobil jenis ini maksimal dinaiki oleh 3 orang. 1 orang supir di depan dan 2 orang di jok belakang. Mobil yang 3 baris jenis minibus, MPV, dan SUV. Jenis ini maksimal dinaiki oleh 4 orang. Lagi-lagi, supir harus sendirian di depan. Ya, wayah nanya. Baris kedua boleh diisi 2 orang dan 1 orang di jok paling belakang. Lanjut, untuk kendaraan roda 2 atau motor. Motor pribadi bisa dinaiki oleh berdua dengan syarat pengemudi dan yang dibonceng harus satu identitas yang sama. Jadi, maaf-maaf saja ya. Bagi para muda-mudi yang lagi pacaran, gak bisa boncengan untuk sementara waktu ini. Termasuk untuk kendaraan atau motor online, tidak boleh membonceng penumpang ya. Sepertinya untuk kendaraan online ini bisa hanya mengantar barang dan memesan makanan saja. Selanjutnya adalah mengenai pembatasan jam operasional pada saat PSBB itu seperti apa sih? Langsung saja. Untuk pasar rakyat, jam operasional yang berlaku adalah dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Ya, kira-kira sampai adzan zuhur lah. Kemudian untuk pusat pembelanjaan, toko swalayan, supermarket, minimarket, jam operasionalnya dari pukul 10 pagi sampai jam 18. Nah, bagi kawan-kawan yang mau beli baju dulag atau baju lebaran, sok boleh. Tapi enaknya sih belanja itu malam ya. Ya kira-kira seusai taraweh gitu. Jadi adem. Kalau siang mas selain belanja, di jam-jam segitu itu sangat rawan karena bisa menimbulkan potensi untuk godin. You know godin?
Tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Oke, jadi bagaimanapun tanggapannya, tujuan pemerintah itu sudah jelas ya. Tujuan PSBB ini untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 yang sedang marak. Bahkan maraknya melebihi Dewa 19. Ya, oke deh, sekali lagi KG sampaikan, tujuan PSBB ini untuk menekan penyebaran COVID-19, agar COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana dan supaya wabah tidak semakin besar. Karena bila wabah ini semakin besar, maka mungkin akan lebih susah buat kita. Semenjak COVID-19 muncul di negara kita tercinta ini, semenjak itu juga banyak tatanan tergoncang. Politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dari lapisan teratas sampai lapisan terbawah, semuanya terkena dampak. So, sebagai antisipasinya, stay at home. Tetap di rumah selama PSBB ini, dan jangan lupa tonton terus video dari Kenal Garut. Kami akan update setiap hari tentang perkembangan yang terjadi di Garut tercinta ini. Untuk saling mencintai, harus kenal dong. I berani bilang I love Garut karena I kenal Garut. Sampai jumpa di video selanjutnya.